internal filter kita, bagaimana kita pasang saringan untuk menyaring external event ini seperti apa. Manusia itu ada 3 fungsi internal filter. Yang pertama adalah deletion. Kenapa otak kita selalu muncul apa yang kita pikirkan saat ini? Misalnya, kita sering mencari di dalam mencari hal-hal yang tidak baik. Karena selama ini hal-hal yang baik kita deletion. Kita selalu curiga. Mungkin kecurigaan ini pernah kita alami suatu event di masa lalu yang membuat kita trauma atau kecewa. Ya, kita trauma atau kecewa. Sehingga begitu nampak orang lain, selalu kita curiga. Kita worry. Jangan-jangan ini nanti akan seperti itu. Jangan-jangan ini tidak beli. Jangan-jangan ini hanya tanya. Jangan-jangan ini hanya untuk gali informasi dan sebagainya. Ya, kita akan simpan apa yang kita mau. Deletion di otak kita, filter pertama adalah kita cenderung menghapus hal-hal yang kita tidak inginkan. Jadi bagaimana supaya di dalam pikiran kita bukan hanya curiga, tetapi kadang-kadang kan kita tidak bisa memproyeksi mengatakan bahwa si A tampilannya ya tidak bagus adalah belum tentu dia tidak punya uang. Ada satu kejadian di showroom. Jadi kejadian ini di satu showroom pas terjadi pergantian manajer, manajer yang lama ya sudah pindah ke perusahaan lain karena penjualannya bagus dan pelayanannya bagus, dia kemudian naik pangkat menjadi general manager, posisi yang lebih tinggi. Jadi showroom tersebut ditinggalkanlah manajer ini dan masuklah manajer baru. Dan manajer baru ini bertugas tidak sampai 1 bulan. Ada satu bapak-bapak yang pakai celana pendek dan kemudian pakai tas kresek datang ke resepsionis. Dan tanpa disadari oleh si manajer ini, dia tidak layani dengan baik. Dia tidak layani, tidak komunikasi. Dia tunggu respon apa yang ditanya oleh bapak tersebut. Ya padahal di dalam prinsip melayani customer, kita tidak akan tahu siapa yang akan membeli produk dengan kita. Ya, walaupun secara tampilan biasanya kita akan mengatakan, oh ini seperti ini. Ya, tampilan bagus, dia berarti punya duit. Belum tentu juga ya. Tampilan yang sederhana belum tentu dia tidak punya uang untuk membeli sesuatu atau membeli mobil. Dan itu yang terjadi. Begitu dia masuk tidak dilayani, bapak itu kecewa. Kemudian bapak itu pulang ya tanpa dilayani, hanya melihat menatap dan sebagainya, bapak itu kemudian pulang. Sorenya, manajer dari showroom ini ditelepon sama GM-nya. Dia tanya, kok Anda tidak melayani bapak ini? Anda tahu nggak bahwa bapak ini adalah pembeli mobil rutin loyal customer showroom kita? Saya bisa naik jabatan menjadi general manager. Salah satu karena kontribusi bapak ini. Bapak ini juga banyak merekomendasi kepada saya, klien-klien atau calon pembeli yang ingin membeli mobil. Dia rekomendasi kepada teman dan sebagainya. Apa yang terjadi? Karena dia persepsi di otaknya adalah orang-orang yang tidak berpakaian atau tidak elegan, artinya dia tidak membeli mobil. Padahal belum tentu. Ya, belum tentu. Apa yang orang lain pikirkan, gambarkan, belum tentu sama dengan yang kita pikirkan. Ingat, ya, kita cenderung menghapus sesuatu yang kita tidak inginkan, kita ingin bagus. Jadi, supaya pikiran kita bagus, kita stay positif dan kemudian kita bisa produktif, ada 2 kejadian. Macet. Satu memilih untuk ngomel-ngomel, habis waktu, habis energi. Yang kedua lagi adalah untuk merespon ya. Dia bisa belajar banyak. Jadi, internal filter kita adalah deletion. Ingat, Bapak Ibu, mulai saat ini deletion-lah benar-benar dipilih. Mana yang harus kita hapus dan mana yang harus kita simpan untuk kita masuk di dalam otak kita. Karena semakin banyak hal-hal yang bagus disimpan di dalam otak kita, cenderung ini akan dipanggil keluar. Dan secara tidak langsung kita sadari, secara tidak langsung kita tidak sadari juga, dia akan muncul. Itulah yang saya katakan nanti itu adalah subconscious, pikiran bawah sadar kita. Ya, mulai hari ini Bapak Ibu ya, pikirkan hal-hal yang bagus. Delete-lah hal-hal yang tidak bagus. Dan kemudian internal filter kedua adalah distortion.
Distortion adalah we look for pattern and connection. Distortion ini saya sering asosiasikan sebagai meaning, sebagai makna. Jadi fungsi internal filter kita ada 3. Deletion, kita suka menghapus apa yang kita tidak suka. Dan kemudian distorsi, kita memberi makna. Supaya kita produktif, makna itu harus diberikan hal yang bagus. Ya, misalnya, kalau macet, artinya apa? Memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa belajar di mobil, untuk bisa melatih kesabaran saya, untuk bisa melatih emosi saya. Supaya nanti latihan emosi ini, saya bisa memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kepada customer saya. Makna, ya Bapak Ibu ya, makna. Banyak memberikan makna yang negatif, tapi banyak juga memberikan makna yang positif. Kalau Bapak Ibu bisa mengetahui bahwa makna yang positif jauh lebih memberikan manfaat daripada makna yang negatif, pikirkanlah ya. Berikan dan simpanlah makna-makna yang bagus sehingga kita akan merasa lebih nyaman. Dan kemudian generalisasi. Otak kita cenderung akan mengeneralisasi karena pattern kita. Ya, pattern. Pattern adalah pola yang kita alami sebelumnya. Kita akan memberikan gambaran umum. Misalnya, kalau ekonomi tidak bagus, wah, pasti akan pengangguran. Belum tentu. Ekonomi tidak bagus, itu bagi beberapa perusahaan mungkin akan menciptakan pengangguran. Tetapi bagi beberapa perusahaan, itu bisa menjadi sangat bagus karena ekonomi atau bisnis tertentu mereka pada saat ekonomi krisis itu dibutuhkan ya. Pada saat krisis misalnya pandemi COVID-19. Tidak semua bisnis itu jelek walaupun mayoritas jelek. Tapi ada beberapa bisnis yang bagus di kesehatan dan kemudian di logistik ya dan kemudian di farmasi dan kemudian di bidang groceries itu bagus. Internet dan sebagainya. Bagus. Zoom juga sangat bagus. Menjadi orang terkaya, salah satu orang terkaya di dunia ya. Orang kaya di dunia yang meningkat tajam karena aplikasi Zoom kita pakai di mana-mana. Untuk jualan, servis, dan sebagainya. Ya, Bapak Ibu, ingat otak pikiran kita itu bisa kita simpan hal-hal yang bagus melalui 3 filter ini. Yang pertama adalah deletion. Hati-hati ya. Foto, kalimat, kata-kata yang kita simpan yang bagus. Jangan simpan yang jelek. Kemudian, kata-kata atau foto yang tidak bagus, misalnya kita jumpa sesuatu yang tidak mengasihkan. Berilah makna yang positif, supaya feeling kita akan bagus. Ingat, merubah orang lain, itu ada 3 cara. Ya. Merubah orang lain ada 3 cara yang simple. Menggunakan visual, auditory, kinestetik. Ya. Kemudian, merubah orang lain, perubahan pertama adalah rubah pikirannya. Saya sering berjumpa banyak sekali para manajer, CEO, owner dan sebagainya. Saya udah ngomong sampai 5 kali, dia juga tidak berubah. Disiplinnya kurang, malas dan sebagainya. Orang tidak akan berubah. Karena yang dikoreksi, yang dikritik adalah fisiknya, disiplinnya, kemudian malasnya dan sebagainya. Yang perlu dirubah adalah ada 3 perubahan yang biasa harus disampaikan secara terus-menerus adalah pertama adalah rubah pikirannya terlebih dahulu. Ya Bapak Ibu ya. Pertama untuk merubah orang lain adalah rubah pikiran orang tersebut. Kasih dia makna-makna. Kasih mereka pemikiran-pemikiran. Kasih dia logika-logika. Orang tidak akan berubah apabila logika pemikirannya tidak dapat. Emangnya gue berubah? Buat apa saya berubah? Saya banyak jumpa. Ya, yang di level-level staff dan sebagainya. Buat apa saya berubah? Yang berubah itu nanti kalau saya berubah pekerjaan lebih bagus, yang dapat manajer saya, yang kaya bos saya, yang kaya direktur saya. Mereka dapat nama, saya dapat apa? Gak dapat apa-apa. Sulit. Dan manajer dan direktur selalu mengatakan ini malas dan sebagainya, tidak ketemu. Yang dirubah adalah Bapak Ibu percaya dan yakin, ya yang percaya, yang saya lakukan terus-menerus, rubah cara berpikir. Saya sering mengatakan bahwa, oke, kalau Anda tidak berubah, sebenarnya direktur Anda mendapatkan hasil pekerjaan Anda. Tetapi Anda dapatkan jauh lebih banyak. Contohnya, kalau Anda bisa bekerja lebih baik, skill Anda meningkat tajam, yang dapat siapa Anda? Karena Anda keluar dari sebuah perusahaan,
Semua serah terima, mobil dan sebagainya, alat kerja, laptop, pen dan sebagainya serah terima. Yang tidak serah terima adalah otak Anda. Jadi otak Anda ini akan menjadi habit Anda yang bagus. Itu adalah aset Anda yang berharga di kemudian hari. Begitu saya bicara seperti ini, rubah pikirannya, dan kemudian dia merasa nyaman, akhirnya perasaan nyaman, dia melakukan hal-hal perubahan. Ingat ya Bapak Ibu ya, untuk merubah orang lain, ini sangat penting, ya, rubahlah dari pikiran dia, supaya dia menjadi nyaman berubah, karena kalau dia pikirannya tidak logika, dia tidak akan berubah, dia tidak akan nyaman. Ya, 3 ya, yang tadi pikiran, rubah perasaannya, dan rubah behaviornya. Ini sangat penting. Ya, jangan langsung kita rubah karakter orang tersebut, karena karakter bersifat pribadi, orang tidak akan nyaman kalau kita bicarakan kelakuan dia, cara dia, itu adalah hak mereka. Mereka akan merasakan seperti itu. Tapi kalau kita kasih logika, akhirnya untuk kemajuan mereka, akhirnya untuk hal yang lebih baik mereka, setelah berpikir, otaknya akan menggerakkan tubuhnya untuk melakukan hal yang baik. Manusia seperti itu. Ya, Bapak Ibu lakukan, saya yakin, saya percaya 80% everyone will change. Persoalan di dunia itu akan menjadi ringan dan perusahaan Ibu atau Bapak akan menjadi lebih produktif. Dan saya summary lagi, internal filter kita itu ada 3 ya tadi ya Bapak Ibu ya, 3 ya. Internal filter kita, deletion, kita cenderung untuk mendelete hal-hal yang tidak kita sukai. Padahal hal-hal yang tidak kita sukai belum tentu itu jelek. Ya, belum tentu jelek. Kita pikirkan. Ya, pikirkan apakah berpengaruh nggak? Memberikan kontribusi nggak? Jangan kita merasa capek, kita nggak suka pekerjaan ini, kita suka nulis, udah kita delete. Nampak ini kita nggak mau lagi. Sehingga mau di pikiran kita adalah hal-hal yang menyenangkan. We got the problem juga. Modeling hal-hal yang bagus kita ngikuti. Ya, ini hati-hati. Begitu kita mendelete hal yang bagus, maka hal yang jelek akan masuk. Begitu kita mendelete hal yang jelek, kita simpan hal yang bagus, jadilah kita menjadi internal pikiran, struktur pikiran kita akan bagus. Berikan makna yang baik. Ya Bapak Ibu ya. Berikan makna yang baik, supaya feeling kita baik. Kadang kita kan, kok ini nggak bisa. Saya pernah memberikan training. Pak, saya memberikan training kepada satu perusahaan di bidang service excellent. Pak, nggak mungkin customer ya nggak bisa terima saya. Masa saya benar, dia yang marah-marah. Dan setelah marah-marah, dia merasa benar lagi. Mana bisa terima hati nurani saya, Pak? Saya bekerja, tapi saya ada harga diri, Pak. Saya kan punya harga diri. Saya punya perasaan. Saya tahu mereka memberikan kontribusi kepada perusahaan, memberikan uang kepada perusahaan. Karena uang dari profit dari customer kita bisa hidup. Tapi kan customer juga salah, Pak. Bagaimana? Nah, memang sulit ya. Kalau hati nurani kita tidak terima, perasaan kita tidak terima, pasti kita akan berontak terus. Caranya bagaimana? Caranya bagaimana? Kita memberi makna. Sebenarnya perasaan kita bisa enak dan tidak nyaman, tergantung makna yang kita berikan atau kita label terhadap suatu kejadian, suatu masalah yang kita hadapi. Saya cuma beri makna. Oke. Pertama, bisa nggak kita beri makna negatif? Bisa. Berarti customer marah-marah tidak ada dasar. Dia pemarah. Ya kan? Kita berikan dia makna kan? Berarti customer yang marah-marah tidak logika, pemarah. Tidak masuk akal dan sebagainya. Bisa aja. Kita memberikan sebuah makna kepada apa yang terjadi. Kita membuat semacam pembelaan ya kepada diri kita sendiri menjadi hal-hal yang kita izinkan untuk kita lakukan. Tapi kehilangan customer juga menjadi problem kan. Walaupun kita menang, akhirnya kita akan kalah juga. Nah, saya sering sampaikan kepada mereka, berilah makna yang bagus. Memang supaya sakit hati ini tidak berlarut lama, kita beri makna yang bagus. Contohnya, kalau dia komplain kepada kita, marah-marah, artinya dia masih sayang kepada kita. Dia masih peduli kepada perusahaan. Dia masih ingin menjadi partner atau pembeli perusahaan. Yang positif kita tanamkan. Supaya hati kita tidak kecewa, hati kita tidak sakit, artinya masih kita
mereka masih ingin bergabung dengan perusahaan, sehingga kita anggap itu hal biasa dan kita melayani dengan baik. Ya, distorsi, berikan makna yang benar supaya perasaan kita ikut senang. Dan generalisasi ya belum tentu. Apa yang kita pikirkan bisa beda dengan yang di lapangan. Generalisasi adalah berdasarkan pengalaman kita yang sudah lalu. Kita bisa mengeneralisasi, kita harus menimbangkan, mempelajari dari orang yang sudah sukses, dari cerita-cerita yang sudah berhasil, belum tentu seperti itu kita bisa membuat hasil yang lebih baik lagi. Misalnya contoh ya, kalau ekonomi sulit berarti banyak perusahaan, berarti semua perusahaan harus tutup. Enggak juga, banyak perusahaan yang berhasil. Banyak bisnis online yang berhasil. Jadi ada banyak yang bisa berhasil karena situasi krisis, ya selalu ada peluang. Oke, saya masuk ke positive mind-nya. Sebelum saya masuk, kira-kira ada yang ingin bertanya, silakan. Silakan ya, kita berikan kesempatan untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya supaya bisa komunikasi lebih intens ya. Ada pertanyaan? Ya, kira-kira untuk peserta lain ada pertanyaan? Oke, sepertinya kita lanjut dulu Pak Sien. Oke, saya lanjut ya. Nah, jikalau internal filter kita, ingat bahwa apa yang kita lakukan, kita bisa filter, kita melalui internal filter kita bisa delete apa yang kita tidak mau, apa yang kita bisa simpan kita mau, dan kemudian kita bisa memberikan makna yang bagus, dan kemudian kita bisa mengeneralisasi hal-hal yang bagus, tentunya berdasarkan pengalaman kita modeling hal-hal yang bagus, hidup kita akan lebih baik, hidup kita akan lebih positif. Ingat, Bapak Ibu, hidup yang lebih positif akan memberikan sebuah getaran yang positif di dalam jiwa kita dan akan memberikan hidup kita ke arah yang lebih baik. Sebenarnya kuncinya ini saja, ya. Begitu positive mind kita ada dan good vibe, energi kita ada, hidup kita akan jauh lebih baik. Karena fokus kita adalah solusi. Semakin kita berorientasi kepada fokus solusi, positive mind, dengan positive mind banyak sekali orang akan bekerja sama dengan kita dan kemudian proyek-proyek akan kita dapatkan dengan banyak dan interaksi akan mendapatkan lebih banyak lagi ke depannya, ya. Nah, ini Dr. Joe Dispenza. Ya, saya sering membaca, ini saya rekomendasi juga pada Bapak Ibu semuanya untuk bisa melihat videonya dan membaca tulisan maupun apa yang dia pikirkan. Ini luar biasa sekali. Secara tidak langsung dia mempraktekkan ilmu NLP kepada kita semua. Joe Dispenza, dia pernah mengalami kejadian yang sangat luar biasa sekali. Dia pernah mengalami tabrakan ya pada saat itu sudah terjadi puluhan tahun yang lalu. Dia tabrakan di suatu jalan dan akhirnya dia koma. Ya, koma, setelah sadar dari koma, tulang belakangnya ada tiga ruas yang patah, ya, itu harus dioperasi. Kalau tidak operasi, dia akan lumpuh selamanya. Dan dokter mengatakan kepada Joe Dispenza, ya, kalau dioperasi belum tentu dia bisa normal kembali. Belum tentu dia bisa normal. Itu yang dialami oleh Joe Dispenza. Dia seorang ahli mindset, dokter di bidang penelitian di bidang pikiran manusia. Dan kemudian apa yang terjadi? Karena dia memiliki struktur pikiran yang bagus, energi untuk penyembuhannya juga sangat tinggi sekali. Ya, dokter akhirnya dia izinkan dokter untuk melakukan bedah, dan dokter melakukan bedah menyambung tiga ruas tulang belakang yang rusak atau yang retak karena tabrakan. Pada saat itu dia tabrak dengan truk besar. Ini cerita life story. Bapak Ibu bisa melihat video-videonya waktu di interview oleh London Real dan sebagainya. Dia cerita what is the real, ya. Di sini saya mau menunjukkan kekuatan pikiran seperti apa, aplikasi dengan struktur pikiran yang bagus akan menyembuhkan dia. Nah, kemudian dokter melakukan operasi.
operasi untuk memperbaiki tiga ruas dari tulang belakang yang patah. Akhirnya apa yang terjadi? Dia dengan kekuatan pikiran, dia internal komunikasi dengan segenap pikiran untuk menggerakkan ya energi di dalam tubuh dia. Keinginan sembuhnya sangat tinggi sekali. Keinginan untuk dia berhasil, untuk bisa normal kembali sangat tinggi sekali. Akhirnya dalam tempo 6 bulan, dia sudah mulai bisa bergerak dan jalan pelan-pelan. Dokter juga yang menangani pada saat itu merasa, oh ini luar biasa. Belum pernah saya menangani pasien dan tingkat kesembuhannya sebegitu cepat. Sebegitu cepat. Ya, artinya apa? Positive thinking akan membentuk energi yang sangat bagus sekali di dalam kehidupan dari seseorang, penyembuhannya. Dan ini menjadi pembelajaran kalau positive thinking yang ada pada diri seseorang memberikan solusi, ya, yang terjadi adalah sebenarnya di dunia ini ada dua ya. Kalau kita terlalu positif thinking, positive mind, dan berorientasi kepada solusi, kita bangun struktur pikiran. Struktur pikiran itu kita bisa rekam, kita bisa simpan, kita bisa bangun melalui 3 internal filter kita. Ingat ya, 3 internal filter kita simpan hal yang bagus. Ini yang terjadi pada Joe Dispenza, dia simpan. Ingat, kalau kita struktur pikirannya bagus, positif, ini akan menghasilkan hormon yang bagus. Hormon ini adalah hormon penyembuhan. Hormon penyembuhan sehingga mempercepat orang sembuh, mempercepat orang bisa berhasil. Dan hormon penyembuhan ini ya yang dikatakan seperti hormon happiness, penyembuhan. Happiness, kalau kita happy pasti kita lebih cepat sembuh. Semua seperti itu. Kalau kita sering worry, pasti penyakitan. Kenapa? Karena hormon yang tumbuh di dalam tubuh kita adalah hormon kortisol. Hormon kortisol membuat kita menjadi tidak nyaman dan kita hormon of growth kita menjadi sedikit menurun karena kita fokus kepada ketakutan kita sehingga pikiran mindset kita tidak akan tumbuh dan berkembang. Otomatis akan membuat reproduksi sel kita menjadi mati. Menurut Joe Dispenza seperti itu. Dia praktekkan, dia sudah banyak baca, dia praktekkan. Akhirnya tingkat kesembuhannya tinggi. Dan sampai sekarang dia berikan pelatihan ini, berikan training di mana-mana di seluruh dunia. Dia ceritakan pengalamannya bagaimana bisa sembuh, bagaimana bisa jalan kembali, bisa memberikan training, bisa memberikan pelatihan dengan kekuatan pikiran yang positif. Ya, hasilnya luar biasa. Pikiran kita yang menggerakkan energi yang lain di dalam tubuhnya. Nah, ini satu lagi Bruce Lipton ya. Pikirannya positif seperti apa? Bruce Lipton ini dia mengatakan apa yang kita pikirkan, what we think is what we became ya. Kita akan menjadi apa yang kita jadi, apa yang kita pikirkan. Kekuatan pikiran ini sangat bagus. Pikirkan hal-hal yang bagus. Bruce Lipton ini dia pernah meneliti satu obat yang mereka namanya Prozac. Prozac ini adalah obat tenang. Prozac ini diproduksi sebuah farmasi di Amerika, dia obat tenang. Itu kejadiannya, kenapa di Amerika itu banyak minum obat tenang ya? Karena terutama pada saat kejadian 911. 911 itu Twin Tower itu roboh dan itu banyak sekali pekerja di dalam, ada keluarganya, ada kemudian orang tuanya, anaknya dan sebagainya. Mulai dari kejadian itu pikiran bercampur ketakutan, kemudian ketakutan yang luar biasa dan secara terus-menerus akhirnya orang mulai ketergantungan kepada obat penenang namanya Prozac. Karena Bruce Lipton adalah ahli biologi epigenetik, dia meneliti obat yang diminum ini sebenarnya kandungannya apa dan seberapa efektif. Seberapa efektif. Dan di lab dia menemukan bahwa sebenarnya kandungan obat itu adalah kandungannya lebih kepada banyak kandungan gula di dalamnya. Ya, artinya apa? Sebenarnya tingkat kesembuhan dari seseorang itu sangat bergantung kepada pikirannya. Tingkat keberhasilan dari sebuah organisasi tergantung kepercayaan yang tinggi
atau tingkat kepercayaan kita terhadap sejauh mana kita berhasil. 80% seperti itu. Itulah yang dipraktekkan oleh Anthony Robbins. Nah, ingin berhasil di perusahaan, ingin berhasil di bisnis, profesional dan sebagainya. Yakinlah apa yang kita kerjakan, itu 80% perjalanan kita sudah akan lancar ke depannya. Ya, 80% dipengaruhi oleh mindset. Kalau mindset kita masih worry, kita sanksi terhadap kinerja kita sanksi terhadap apa yang kita berikan, jasa dan produk kita. Sebenarnya itu akan menarik kepercayaan customer kepada kita. Kita harus yakin, walaupun produk dan jasa yang kita berikan itu tidak 100% itu memberikan, saya katakan memberikan jaminan ya, bahwa kita bisa lancar, kadang-kadang bisa terjadi komplain dan sebagainya. Tapi kita harus yakin dan berikan solusi. Setelah diteliti oleh Bruce Lipton, kandungan banyak gula di dalam obat tersebut artinya apa? Kenapa ya? Artinya dia bahwa seseorang tingkat kesembuhannya itu sangat bergantung kepada apa yang dia pikirkan. Makanya di dalam ilmu kedokteran itu ada namanya placebo dan nocebo. Dia kaitkan ke sana. Placebo adalah keyakinan. Kalau dokter yang pintar, ya seperti dia teliti di sebuah rumah sakit dan dokter yang memberikan sebuah kata-kata positif. Udah, Anda minum obat ini 2 hari pasti akan sembuh. Anda tenang aja, karena ini cocok buat Anda. Saya sudah tahu keadaan Anda minum ini secara teratur ya, tingkat kesembuhannya Anda akan meningkat. Dan itu benar terjadi. Kenapa? Dalam perjalanan pulang, begitu main pikiran kita mengarahkan hal-hal yang positif, kita percaya bahwa obat ini akan sembuh, kita percaya bahwa kita yakin bahwa obat ini akan menyembuhkan, 80% sudah menyembuhkan. Itulah kekuatan otak kita. Karena menurut penelitian dari Bruce Lipton, di dalam internal tubuh mereka itu terjadi, itu ada sebuah hormon atau semacam, dia katakan adalah manufacturing daripada obat-obatan yang bisa tubuh kita bisa memproduksi obat-obatan sendiri, vitamin sendiri untuk kesembuhan kita. Jadi kekuatan pikiran ini sangat luar biasa sekali. Ya, dia teliti placebo. Dan orang-orang yang yakin, yang percaya sembuh, dia sembuh. Orang-orang yang merasa ketakutan, apalagi dokternya bilang seperti ini, oh Anda ini sudah nggak bisa ditolong, pasti will got the problem. Ya, will got the problem. Dan ini saya praktekkan ke banyak sekali tenaga penjualan, sales, manajemen perusahaan, petinggi-petinggi perusahaan, saya praktekkan. Saya selalu memberikan keyakinan. Yakin dan percaya, perusahaan ini pasti akan maju. Begitu dia mendengar seperti itu, energinya bagus. Ya, energinya bagus. Jadi Pak, ini seperti ini bagaimana? Kita perbaiki ini satu demi satu. Dia akan akhirnya dia lakukan perubahan secara terus-menerus dan saya katakan tidak ada kerja keras yang mengkhianati hasil. Begitu yakin dan percaya dan melakukan secara terus-menerus, proses perbaikan secara terus-menerus dia akan memberikan hasil yang terbaik di sana. Ya, akan memberikan hasil yang terbaik di sana, dan biasanya perusahaan akan growth. Nah, itulah yang dilakukan oleh Bruce Lipton. Bruce Lipton, dia lakukan penelitian di sana, apa yang kita pikirkan. Jadi kaitannya dengan dunia eksternal, filter itu bagaimana? NLP, Neuro Linguistic Programming, pemikirannya bagaimana? Mulai saat ini, pikirkanlah hal-hal yang bagus. Ya. Pikirkanlah hal-hal yang bagus, pikirkanlah hal-hal yang bermanfaat. Karena hal-hal yang bagus, hal-hal yang bermanfaat akan membuat energi kita menjadi meningkat dan kita akan find solution untuk mengatasi. Daripada kita memikirkan hal-hal yang tidak bermanfaat, yang akan membuat kita, energi kita, dan tidak ada kaitannya dengan perkembangan perusahaan maupun pribadi kita. Ya. Bruce Lipton sudah mengatakan bahwa hormon yang bagus, hormon happiness akan membuat perusahaan kita menjadi maju berkembang dan kita akan jauh lebih sehat. Nah, ini yang dilakukan ya. Kemudian baru dia katakan bahwa otak, pikiran is powerful, mempengaruhi pikiran kita. Apa yang kita pikirkan, jadilah seperti itu. Apa yang kita takuti, kita akan menjadi seperti itu. Jadi hati-hati ya Bapak Ibu semuanya. Oke, saya masuk ke pikiran kita. Pikiran kita ini ada 2. Conscious mind, apa yang kita nampak. Nah, conscious mind seperti saat ini. Saya sedang berbicara. Saya melihat Bapak Ibu semuanya sedang mendengar apa yang saya sampaikan, apa yang saya bicarakan, apa yang saya sharing. Ya, secara conscious, secara sadar,
terjadi seperti itu. Saya melihat di layar komputer, saya melihat Bapak Ibu semuanya, itu adalah conscious. Begitu saya melihat ini, adanya saya memikirkan event webinar sedang berlangsung, event diskusi sharing sedang berlangsung. Ya, conscious mind adalah apa yang kita lihat. Jadi kemudian di dalam mind kita ada subconscious mind lagi. Subconscious mind adalah dia seperti hard disk. Saya selalu menceritakan ini adalah seperti komputer. Misalnya contoh, conscious mind adalah saat kita buka program Excel, Word, kita ketik, dia sedang bekerja, dia sedang melakukan menyimpan data kita, itu adalah conscious mind. Ketik, kita buka program, melakukan sesuatu, menulis surat, mengkalkulasi sesuatu, itu adalah conscious. Dan ingat, sebenarnya pikiran kita masih ada subconscious mind. Dan itu pengaruhnya antara 95 sampai 99%. Ya, Bapak Ibu semuanya ya. Conscious mind kita sadar. Kadang-kadang subconscious mind yang secara tidak sadar itu bekerja untuk kita. Seperti contohnya, kita sedang setir ya, setir mobil. Saya sedang membawa mobil atau Bapak Ibu sedang membawa mobil. Conscious mind, Bapak Ibu melihat ke depan. Di depan apakah ada kendaraan nggak? Ada mobil lain nggak? Ada sepeda motor nggak? Ada lampu merah nggak? Itu conscious mind. Tetapi subconscious mind akan bekerja untuk kita. Begitu kita udah mendekati lampu merah, subconscious mind akan memerintah kaki kita untuk menekan rem. Jadilah pada saat itu kita menekan rem. Ya, itu adalah auto respon kita. Jadi Bapak Ibu, auto respon kita mempengaruhi 90% terhadap kesuksesan kita. Auto respon harus kita buat auto respon yang positif, yang bagus. Jikalau auto respon kita tidak bagus, maka akan mempengaruhi kehidupan kita di kemudian hari. Auto respon kita seperti apa? Misalnya contoh, melayani customer. Saya selalu identik dengan customer, kenapa? Karena contoh yang paling sering kita jumpai, melayani rekan kerja. Conscious mind seperti ini. Ada yang mereka komplain di depan kita. Berarti secara sadar kita menerima komplain atau keluhan atau masukan daripada customer. Nah, subconscious mind, pikiran bawah sadar kita akan merespon customer ini berdasarkan pengalaman, data-data yang kita simpan, apa yang kita beri makna, apa yang kita generalisasi. Ya, Bapak Ibu ya. Perusahaan bisa maju atau tidak maju tergantung bagaimana respon kita, apa yang kita simpan, apa yang kita beri makna, dan apa yang kita generalisasi. Kalau kita simpan sesuatu yang positif, contohnya customer datang keluhan kepada kita simpan adalah hal-hal yang bagus. Customer datang adalah mereka membutuhkan solusi. Customer datang mereka membutuhkan order. Customer datang mereka membutuhkan bantuan. Bagus. Berarti begitu dia datang, subconscious mind kita tarik, kita akan memberikan pelayanan yang baik kepada mereka. Akhirnya customer menjadi senang dan akan terjadi repeat order. Kalau customer datang kita, subconscious mind, kita memiliki sesuatu yang negatif. Kalau datang berarti ada komplain, mau marah-marah, sebaiknya saya diam. Jangan banyak bicara. Toh dia akan pergi juga. Seperti itu. Ya, yang kita simpan adalah responnya seperti ini di pikiran bawah sadar kita, maka kita akan bertindak kepada customer akan seperti itu. Ya, jelas ya. Yang satu subconscious mind adalah hard disk yang menyimpan hal-hal yang kita pernah terjadi, yang positif, kita melayani. Ada satu hal yang negatif, yang kita resisten karena ada pengalaman buruk, tergantung yang kita simpan, kita memberikan respon. Dua respon ini sama membutuhkan waktu, energi yang sama. Tetapi satu respon yang akan bisa memberikan respon produktif untuk kita di kemudian hari. Dan satu lagi adalah respon negatif yang akan membuat customer tidak berbelanja ulang di perusahaan kita lagi. Itu yang menjadi problem di kemudian hari. Ya, ingat ya, subconscious mind, simpanlah subconscious mind hal yang bagus seperti program komputer.
seperti hard disk yang menyimpan hal-hal yang bagus sedemikian banyak di dalam pikiran kita.